Bab 131. Nona Thompson ingin menghentikan Tuan Kennedy, tapi sudah terlambat. Jadi, dia hanya bisa mencoba meredakan situasi dengan mengatakan, tidak apa-apa. Nicole, lanjutkan pembicaraanmu dengan Nona Emerson. Kita pergi dulu. Mengatakan ini, dia menyeret Tuan Kennedy pergi. Tuan Kennedy tidak mengerti apa yang terjadi dan ingin berbicara. Dia langsung disuruh diam oleh Ibu Thompson. Dia tercengang. Ketika dia memperhatikan ekspresi Nona Thompson, dia teringat kejadian dengan Jessie, bahwa dia meminta bantuan Nona Thompson. Dia langsung berkata, Nona Thompson, Jessie disakiti oleh Nicole, dan sekarang Nicole bertingkah seperti ini. Apakah karena dia menaruh dendam terhadap hukuman yang kamu berikan padanya? Kennedy membayangkan sebuah adegan di benaknya, dan semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal kedengarannya. Meskipun Thompson tidak memberitahunya apa yang terjadi pagi ini, tidak merespons adalah respons terbaik. Nona Thompson pasti telah menyelesaikan masalahnya. Karena ini hanya masalah kecil, mungkin menurutnya tidak perlu memberitahuku, pikirnya. Kalau tidak, kenapa dia tiba-tiba menelepon saya sore ini untuk menghentikan Nona Emerson? Nona Thompson memandangi wajah bodoh dan berminyak itu sambil menarik napas dalam-dalam. Jika bukan karena Anda adalah kerabat Tuan Anderson, untuk apa saya memedulikan Anda? Saat dia mengingat apa yang dia alami karena Nicole, kilatan cahaya dingin muncul di matanya. Mike, bisakah kamu menelepon pamanmu dan menanyakan hubungan seperti apa yang dimiliki Nicole dengan Tuan Ellison? Jika Tuan Ellison terus membantu Nicole, dan jika Nicole berdiri di samping Emerson seperti saat ini, maka akan sulit bagi mereka untuk berbuat apapun. Toh, dana pengajaran yang disetujui sekolah setiap tahun dikelola olehnya. Ia selalu pelit terhadap bawahannya. Hanya karena Pak Kennedy adalah tangan kanannya dan telah banyak membantunya, ditambah lagi ia juga kerabat kepala sekolah, maka setiap tahun ia merekomendasikan Pak Kennedy untuk mendapatkan penghargaan guru berprestasi. Ketika mendapat pahala, ia juga akan mendapat uang suap dalam jumlah besar. Namun kini, melihat Nicole hanya menyemangati Nona Emerson, Nona Thompson merasa sedikit gelisah di hatinya. Tuan Kennedy tidak mengerti mengapa Nona Thompson begitu takut dengan hubungan Tuan Ellison dengan Nicole. Namun ketika teringat bahwa Ellison sengaja membiarkan Nicole memilih antara dia dan Emerson ketika dia mulai bersekolah di sini, itu mengejutkannya. Saya akan bertanya pada paman saya sebentar lagi. Tapi dia orangnya sibuk, dan saya tidak tahu apakah saya bisa menghubunginya, kata Kennedy dengan nada terkejut sambil menyeka keringat di keningnya. Thompson mengangguk. Dia tahu itu tidak mudah bagi Tuan Kennedy untuk menghubungi Anderson, tapi ini adalah sesuatu yang dia perlu pastikan agar dia bisa merasa tenang. Dia diam-diam berdoa agar Nicole tidak ada hubungannya dengan Tuan Ellison, kalau tidak, kehidupannya di sekolah ini tidak akan seindah sekarang. Saat dia memikirkan hal itu, Nona Thompson memberi sekilas tentang Kennedy. Sebaiknya kau berdoa agar Nicole tidak ada hubungan keluarga dengan Tuan Ellison, atau hidup kita di sekolah ini akan menjadi neraka. Setelah mengucapkan bagiannya, Thompson pergi, hanya menyisakan Tuan Kennedy sendirian. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat menghubungi sebuah nomor. Nomor itu berdering belasan kali sebelum suara tidak sabar datang dari seberang sana. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menelepon tanpa alasan? Anderson sedang sibuk. Kennedy tersenyum sambil berkata, ya, Tuan Wyatt, aku mengerti. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu pada pamanku. Ini tidak akan memakan waktu lama. Tanggapan yang agak tidak puas datang dari pihak lain. Saya akan membantu Anda meneruskan panggilan tersebut, tetapi apakah Tuan Anderson menjawab atau tidak, bukan keputusan saya. Kennedy berterima kasih kepada Tuan Wyatt, dan sesaat kemudian, telepon itu diteruskan ke orang lain, dan suara yang jauh lebih ramah terdengar dari seberang telepon. Ah, Mike, ada apa? Ketika Tuan Kennedy mendengar suara itu, dia sangat gembira melebihi kata-kata. Paman, kamu menjawab. Namun dia tidak berani membuang waktu terlalu banyak dan langsung menanyakan masalah tersebut pada
Thompson bertanya. Ketika dia mendengar bahwa Mike Kennedy meneleponnya untuk beberapa pertanyaan konyol, keramahan mersuara Anderson menghilang saat dia berkata dengan agak dingin, siapakah Nicole Riddle ini? Saya belum pernah mendengar tentang dia. Kenapa Pak? Ellison terlibat dengan orang seperti itu, Ten. Kennedy segera berkata, jangan marah, Paman. Hanya saja Nicole mengaku punya hubungan baik dengan Pak Ellison. Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih, Paman. Ketika Tuan Anderson mendengar itu, dia langsung menutup telepon. Ten. Kennedy tidak berani menyuarakan keluhan apapun. Sebaliknya, dia akhirnya bisa merasa nyaman. Nicole ini hanyalah orang desa tanpa latar belakang. Dia pasti menggunakan cara curang untuk mendapatkan detail kontak Ellison kalau begitu. Ketika dia memikirkan hal ini, dia dengan senang hati memberi tahu Mes Thompson tentang hal itu. Thompson berada di kantor sekolah menengah pertama dan menyerahkan data pribadi Austin dan yang lainnya kepada Louis. Ketika dia mendengar berita itu, dia sangat gembira. Sepertinya Nicole tidak punya apa-apa selain gertakan dan suasana panas, dan dia hanya memiliki hubungan normal dengan Tuan Ellison. Saya tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali, Thompson kemudian membisikkan beberapa patah kata kepada Kennedy lagi dan kemudian menutup telepon. Tatapannya pada Tuan Louis sangat meremehkan. Ten. Louis, aku serahkan siswa-siswa baik ini padamu. Saya harap Anda dapat menggunakan rangkaian pertanyaan Anda itu dan memasukkannya ke dalam 20 teratas, dari bawah. Bab 132 setelah Thompson mengatakan itu, tanpa menunggu Tuan Louis bahkan merespons, dia pergi dengan tumitnya membentur lantai. Suaranya agak mengganggu. Ten. Louis mengeluarkan kepalanya dari lautan pertanyaan. Dia tersenyum sambil menatap punggungnya. Bahkan setelah dia pergi, ekspresinya tetap sama, dia tersenyum sambil menundukkan kepalanya. Sementara itu, Pak Anderson sedang menghadiri jamuan makan. Keluarga Anderson hanya bisa dianggap sebagai keluarga peringkat terbawah di Sanjoto. Mereka hanya bisa menghadiri perjamuan tingkat seperti itu dengan menggunakan nama Direktur Royal Creek Institute. Meski begitu, setelah masuk, tidak ada yang terlalu memperhatikan mereka. Jadi, Pak Anderson berada dalam situasi yang sangat memalukan dan menerima telepon itu untuk menopang dirinya sendiri. Dia berpura-pura meletakkan teleponnya dengan sungguh-sungguh dan kemudian langsung menyesalinya. Lagi pula dia tidak melakukan apa-apa, dan sedang mengobrol dengan Tuan Kennedy akan membuatnya tampak sedikit lebih sibuk. Yang mengejutkannya, begitu dia menyelesaikan teleponnya, sebuah suara yang tebal dan menarik terdengar dari belakangnya. Apakah kamu menyebutkan Nicole Riddle dalam panggilan tadi? Satu Tuan Anderson berbalik dan melihat seorang pria parubaya yang anggun dan tampan berdiri di belakangnya. Ada sikap pendiam pada pria itu. Dia sedikit melengkungkan bibirnya ke arah Tuan Anderson, entah bagaimana memberikan ausa yang mengesankan. Ten. Anderson tahu bahwa semua tamu dalam perjamuan ini bukanlah orang biasa dan bukan seseorang yang bisa disinggung oleh keluarga kecil seperti dia. Bahkan jika dia tidak tahu siapa mereka, dia tetap harus memperlakukan mereka dengan hati-hati. Apakah Anda mengatakan, Nicole Riddle, Tuan? Pria parubaya itu mengangguk padanya. Suaranya sangat tajam, volumenya sedang. Suaranya cukup terdengar namun tidak terlalu keras. Ya, Nicole Riddle. Sepertinya kamu menyebut dia. Ten. Anderson mengangguk. Ya, sepertinya dia seorang mahasiswa di Royal Creek Institute. Namun, saya tidak mengenalnya. Kerabat jauhkulah yang menanyakan masalah pribadi tentang dia. Seorang mahasiswa di Royal Creek Institute. Mata pria parubaya itu berbinar. Dia datang ke Sanjoto. Ketika pria parubaya itu memikirkannya, dia tidak lagi berminat untuk tinggal di jamuan makan lagi. Dia memberi Tuan Anderson mengangguk hormat lalu berjalan pergi dengan cepat. Anderson memandang punggung pria itu dengan bingung. Segera, 4 hingga 5 orang muncul di sekelilingnya untuk membersihkan jalan. Orang-orang itu pasti bersembunyi di tengah kerumunan. Melihat ini, Pak Anderson terkejut. Lalu seseorang menepuk pundaknya dengan lembut. Ketika Tuan Anderson berbalik,
dia menyadari bahwa mereka adalah orang-orang terkemuka yang mengabaikannya dengan hina. Lebih awal, mereka semua membawa gelas anggur mereka ke hadapannya dengan senyuman di wajah mereka. Anderson agak tersanjung. Dia belum pernah mengalami perlakuan seperti itu sebelumnya. Sebelumnya, dia benar-benar dikesampingkan, dan orang-orang ini bahkan tidak berkenan untuk meliriknya. Setelah bertukar basa-basi, salah satu pejabat berpura-pura tertarik sambil bertanya, "Tuan Anderson, bagaimana Anda bisa mengenal Tuan Wians?" Wians. Anderson memandang orang di depannya dan tertegun. Ketika beberapa orang melihat reaksinya, mereka mengingatkannya. Wians adalah orang yang berbicara kepadamu sebelumnya dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Anderson mengingat pria paruh baya tadi. Pantas saja dia merasa pria itu tampak sedikit familiar. Pria itu ternyata adalah kerabat Sebastian Wians, yang merupakan gubernur provinsi. Meskipun Sanjoto kini dipromosikan menjadi pemerintahan langsung, tidak ada wali kota. Sebaliknya, semuanya berada di bawah yurisdiksi gubernur, dan itu berarti orang tersebut memiliki hubungan dengan kepala eksekutif Sanjoto. Ketika Tuan Anderson memikirkan orang yang tiba-tiba berbicara dengannya, dia sedikit bingung. Dan ketika dia ingat pria itu bertanya kepadanya tentang Nicole, Anderson menelan ludah. Mungkinkah itu Tuan Wians sangat menghargai Nicole Riddle sehingga dia datang untuk bertanya kepadanya tentang dia? Tuan Anderson kemudian merasa hal itu tidak mungkin, mengingat seseorang yang berstatus tinggi seperti Tuan Wians tidak akan tertarik pada seorang siswa. Melihat sosok-sosok hebat yang bisa meremukkannya dengan jentikan jari kini begitu hormat padanya, Tuan Anderson merasa sedikit sombong. Dia kemudian hanya menjawab, "Kebetulan." Dia tidak menjelaskan semuanya, jadi orang-orang itu tidak berani meremehkannya. Akibatnya, Pak Anderson berpartisipasi dalam salah satu jamuan makan paling membahagiakan dan paling nyaman dalam hidupnya. Saat ini, Nicole masih berbicara dengan Miss Emerson. Dia tidak bertanya pada Ni. Emerson mengapa Ni Thompson dan Kennedy sedang mencari Miss Emerson. Sebaliknya, dia bertanya, "Ni Emerson, apakah Anda masih memiliki salinan buku kerja yang Anda berikan kepada saya untuk tugas terakhir?" Aku tidak sengaja mengotorinya, Hal. Emerson sendiri telah berusaha keras untuk mendapatkan buku itu dan menggelengkan kepalanya saat mendengarnya. Aku tidak membawa apa-apa lagi, tapi menurutku, Tuan Louis mungkin masih memilikinya. Anda bisa memintanya untuk itu. Melihat Nicole hendak pergi, Miss Emerson tersenyum. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini sudah hampir jam pelajaran. Pergi saja setelah kelas. Nicole tidak berhenti. Sebaliknya, dia berjalan ke arah yang berbeda, menuju ke kelasnya. Setelah kelas usai, Nicole langsung berlari menuju kantor Louis. Ketika dia tiba, Louis, yang juga baru saja menyelesaikan kelasnya, tercengang saat melihatnya. Dia dengan cepat pulih saat dia tersenyum padanya. "Ah, Nicole, ada yang bisa saya bantu?" Nicole memberitahunya tujuannya bertemu dengannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan serangkaian latihan dari laci. "Ambillah. Tapi hati-hati jangan sampai mengotorinya. Saya tidak membawa set baru lainnya." Nicole mengangguk. Dia akan lebih berhati-hati kali ini. Saat dia melakukan perangkat latihan dan hendak pergi, Nicole tiba-tiba teringat sesuatu saat dia bertanya kepada Tuan Louis. Louis, apakah Austin dan yang lainnya berada di bawahmu?" Bab 133. Louis mengangguk dan melambaikan tangannya. "Jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Kelas saya tidak mengejar nilai. Selama siswanya senang, itu tidak menjadi masalah bagi saya. Saya pernah berinteraksi dengan Austin dan teman-temannya sebelumnya. Mereka bukanlah anak-anak yang nakal, hanya sedikit tersesat karena kurang pengawasan. Saya tidak punya masalah dengan mereka yang berada di bawah saya." Ketika Nicole mendengar ini, tatapan penuh perhatian melintas di matanya. Dia sedikit khawatir dengan Tuan Louis akan mendiskriminasi Austin dan yang lainnya dan tidak menganggap Tuan Louis bilang itu saja. "Kalau begitu izinkan aku mengucapkan terima kasih atas nama Austin."
Louis tersenyum sambil menatap Nicole. Gadis sombong dan dingin ini berperilaku baik dan sopan. Ditambah dengan makalah yang telah dipelajarinya selama beberapa hari terakhir, Pak. Louis memandang Nicole dengan rasa kagum yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bekerja keraslah, Nicole. Aku akan selalu menjagamu. Nicole tidak berkata apa-apa saat dia menutup pintu kantor saat keluar. Dia melihat perangkat pelatihan di tangannya, kilatan di matanya tidak terlihat. Melirik arlojinya, Nicole menyadari sudah lewat jam 4 sore. Dia membawa tas sekolahnya yang ringan, berencana pergi ke kafe untuk membersihkan. Di dalam kafe, Jared dan Max sedang duduk di ruang tamu di lantai 2. Letaknya di ujung semua kamar pribadi, di lantai 2, yang sangat tertutup dan memiliki insulasi suara yang sangat baik. Max menyajikan teh untuk 2 orang yang duduk di depan Jared. Bon menyeka keringat di kepalanya dan tidak berani meminumnya. Dia bahkan berdiri dan berbicara kepada Jared, Tuan Johnston, miliaran dolar dari transaksi ini telah ditransfer dan diterima, dan tidak ada 1 sen pun yang hilang. Silakan lihat. Max mengangkat telepon dan mengkonfirmasi detail akun sebelum mengangguk ke arah Jared. Jared bersandar di kursi anyaman sambil dengan malas berkata, "Apa, kamu tidak mendapat luka?" Bon selalu licik dalam berurusan dengan grup Johnston. Namun, kali ini, setelah Jared kembali ke Hustuaberg, dia melakukan sesuatu yang membuat Merbon yang berkelakuan baik. Dengar itu, Pak. Bon berkata dengan tatapan serius, "Beraninya saya. Mulai sekarang, Tuan Johnston, saya sendiri yang akan memeriksa setiap transaksi di antara kita. Karena tidak ada masalah, kami pergi dulu." Jared tidak menghentikannya sementara Max memandang sebagai master. Bon lari seperti tikus melihat kucing. Setelah memastikan orang-orang sudah meninggalkan kafe, Max kembali menghampiri Jared dan bertanya, "Tuan Johnson, kita telah menundukkan kewajiban, siapa yang harus kita targetkan selanjutnya?" Meski terlambat kembali ke tanah air sebagai pewaris grup Johnston, berbagai perusahaan di bawah grup tersebut kini ada di mana-mana. Ada pula yang masih bersama paman keduanya. Sebagian lainnya telah dimakan oleh anggota keluarga lainnya. Jika dia ingin mengambilnya kembali, dia harus menjatuhkannya satu persatu. Kepala Jansi sedikit gemetar memikirkan hal itu. Saat dia memijat pelipisnya, dia berkata, "Kesampingkan dulu masalah ini. Apakah Anda berhasil menyelidiki masalah ini dengan Lucifer?" Ekspresi Max menjadi serius. "Tidak, tapi terakhir kali, kamu meminta Klaus untuk mengikuti Nona Nicole, dan beberapa hari kemudian, sepertinya seseorang dari skuadron sedang menyelidiki kita." Pandangan, skuadron, Jared sedikit meredup. Organisasi tentara bayaran paling kuat di dunia, skuadron. Mereka benar dan jahat, menyelidiki kedua sisi skala. Apapun yang tidak dapat diselesaikan oleh organisasi normal, itulah yang dicari. Ditambah lagi, kelompok ini bahkan tidak memiliki basis dan tersembunyi di antara masyarakat. Mereka terlalu misterius. Tetapi saya belum pernah terlibat dengan skuadron sebelumnya. Mengapa mereka menyelidikiku? Mungkinkah itu? Kilatan cahaya muncul di mata Jared, namun dia tidak sepenuhnya yakin. Jared memandang Royal Creek Institute di luar jendela saat kabut tipis perlahan muncul di matanya. Itu adalah dokter hewan yang sangat dingin dan juga sangat sulit dipahami. Sesaat kemudian, tatapan Lee seperti menangkap sesuatu, dan rasa dingin di matanya segera memudar saat senyuman hangat yang nyaris tak terlihat muncul di tempatnya. Max tidak melewatkan perubahan ekspresinya dan memandang dengan heran ketika dia tidak melihat apapun pada Jared yang memberinya tatapan dingin. "Rapikan tempatnya." Dia kemudian turun. Saat Nicole masuk ke kafe, dia melihat Jared berjalan ke bawah. Postur tubuhnya halus dan anggun, tangannya dimasukkan dengan santai ke dalam saku. Bahkan hanya dengan berjalan menuruni tangga, dia terlihat seperti sedang berjalan di atas catwalk. Sedemikian rupa sehingga Nicole berhenti dan mengagumi pemandangan itu sejenak, ketika Jared melihatnya memegangi lengannya. Saat dia menatapnya dengan penuh perhatian, dia merasa seperti dia terbungkus dalam tatapan panas itu dan menjadi sedikit panas, melihat bahwa dia ingin berjalan. Nicole dengan sigap berjalan ke tempat duduknya, dan Jared mengikuti di belakangnya. Ada banyak yang berdiskusi. Jared secara rahasia
Kabar tentang wajah tampan kafe itu sudah tersebar di forum sekolah, dan banyak yang datang untuk melihat sekilas wajahnya. Namun, Jared jarang muncul di hadapan mereka. Bahkan ketika mereka sesekali bertemu dengannya, dia akan duduk di pintu masuk menunggu seseorang. Jika mereka memilih untuk dekat dengannya saat ini, wajahnya akan menjadi sedingin es dan menakuti siapapun yang ingin memulai percakapan dengannya. Sepertinya dia hanya memperlakukan Nicole dengan spesial. Kami punya produk baru hari ini. Ingin mencobanya? Dia bertanya seperti biasa. Nicole mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia sangat menyukai kopi di kafenya, jadi dia tidak menahan diri. Segera, Klaus membawakan kopinya. Ketika Nicole melihat bagian dalam cangkir itu berwarna putih, dia mengerutkan kening. Apakah ini produk baru, bukan kopi? Dia mengangkat matanya dan menatapnya. Wajahnya yang dingin dan cantik tidak menunjukkan ekspresi apapun, namun dia bisa melihat kekecewaannya. Dia semakin menyadari bahwa Nicole terkadang mengalami momen-momen lucu. Pikirannya sangat sederhana sehingga makanan dapat mempengaruhi suasana hatinya. Saat dia memikirkan hal ini, senyuman di sudut bibirnya semakin dalam. Dia memberi isyarat kepada Klaus untuk meletakkan makanan penutup di depan Nicole. Selamat makan. Nicole jarang membatasi makanan penutup. Namun, jarang sekali melihat makanan penutup dibuat begitu nikmat, jadi dia tidak menolak. Sebaliknya, dia memotongnya perlahan, memilih salah satu sudut persegi, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mencicipinya dengan hati-hati. Saat makanan penutup masuk ke mulutnya, mata Nicole berbinar. Ini adalah kue opera paling tradisional dan klasik. Lapisan kue opera ini setipis kertas, dan rasa kopinya jauh lebih netral. Itu adalah kombinasi terbaik. Harus dibilang, makanan buatan kafe Jared enak banget. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia mengambil beberapa gigitan lagi. Saat Jared melihatnya mengungkapkan kegembiraan sesuai usianya, senyuman di matanya selembut cahaya bintang. Kamu menyukainya. Nicole menatapnya tanpa ragu-ragu. Tentu saja, dia tidak akan menyembunyikan kecintaannya pada makanan dan minuman. Jared menatap matanya yang bersinar, dan kegembiraan di hatinya melonjak. Dia lalu tersenyum sambil berkata, selama kamu menyukainya. Bab 134 melihat arlojinya, dia bangkit dan berbicara kepada Nicole, ada sesuatu yang harus aku urus, jadi aku pergi dulu. Jika Anda butuh sesuatu, telepon saja Klaus. Dia menunjuk adik laki-lakinya di kasir, dan kemudian Nicole tahu bahwa namanya adalah Klaus. Dia mengangguk. Baiklah. Dia kemudian mengeluarkan kertas pelatihan yang diberikan oleh Tuan Louis dan mulai memutar penanya sambil mengerjakannya. Melihat dirinya sudah terbiasa dengan alurnya, Jared tidak berlama-lama dan langsung pergi bersama Max. V.U. Max mengemudikan mobil dan melirik Jared yang sedang beristirahat di kursi belakang dengan mata terpejam. Wajah pria itu setengah tersembunyi di bawah cahaya redup, samar-samar memperlihatkan garis yang dingin dan tajam. Nol ekspresi wajahnya menjadi lebih dingin, dan seluruh orang tampak seperti patung es tak bernyawa. Setiap kali dia ingin bertemu dengan rumah-rumah tinggi yang dia kenal, Jared akan selalu seperti ini. Ketika Max memikirkannya, dia hanya bisa menghela nafas pelan. Dia hanya berharap orang-orang itu berhenti memprovokasi Jared, atau mereka akan membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Saat mobil hitam itu melaju melewati jalanan lebar San Joto, garis-garis bodi mobil menjadi sangat halus, seperti singa yang sedang marah. Lokasi ini sudah dekat dengan pusat kota, dan banyak yang memperhatikan mobil tersebut karena ekspresi ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Bukankah ini mobil orang itu? Dia kembali ke San Joto. Mereka bertanya-tanya, memikirkan apa yang telah dia lakukan sebelumnya, mereka semua bergidik. Sepertinya akan terjadi kerusuhan di San Joto. Rumah keluarga Rogers. Apakah undangannya sudah dikirim tepat waktu? Seorang pria berusia 60-an berdiri di tengah-tengah mansion dengan dingin bertanya kepada seorang pria parubaya. Ya, semuanya sudah dikirim. Bahkan Pak Johnston yang baru saja kembali ke San Joto pun tak ketinggalan. Jangan khawatir, ayah. Ketika dia menyebut Jared, ekspresi jijik muncul di mata pria parubaya itu.
Hal itu tidak luput dari perhatian Tuan Rogers, Sir, saat matanya yang sedikit berkaca-kaca berbinar saat dia mengambil tongkatnya dan membantingnya ke kaki pria paruh baya itu. Dengan pukulan itu, Jalen mengerang saat kakinya lemas, dan berlutut di tanah. Ia tidak berani melawan hukuman ayahnya, melainkan hanya menatap ayahnya dengan bingung sambil diam-diam mengepalkan tangannya. Ayah, mengapa ayah menghukumku? Dia telah melakukan semua yang diminta orang tua itu. Orang tua ini sungguh sulit untuk disenangkan, pikirnya. Lalu, tatapan Jalen menjadi muram. Bab 135. Tuan Rogers, Sir, memandang putranya yang berperilaku baik dan berkata dengan dingin, "Sudah berapa kali aku berkata, jangan pernah meremehkan siapapun. Jika Anda berani menunjukkan ekspresi seperti itu kepada Tuan Johnston lagi di depan saya, lupakan kaki Anda." Jalen menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Ya, ayah." Saat itulah Tuan Rogers, Sir, mengangguk puas. Dia masih membutuhkan putranya untuk memimpin perjamuan nanti, dan itulah mengapa dia menahan diri. "Bangun, ngomong-ngomong, apakah Anda sudah berhasil menghubungi dokter terkenal yang saya minta? Apakah kamu sudah mengiriminya undangan?" Ketika Jalen mendengar ini, dia mengerutkan kening. "Ayah, saya telah meminta teknisi kami untuk menyelidiki dokter terkenal yang Anda sebutkan. Tidak ada orang seperti itu di Hustuaberg. Apakah ada kesalahan dalam informasi yang Anda miliki?" Ketika Tuan Rogers, Sir, mendengar itu, kemarahannya meledak. "Kamu tidak berguna. Beraninya kamu bertanya padaku. Apakah menurut Anda sekarang setelah saya mendelegasikan beberapa wewenang kepada Anda mampu untuk tidak mendengarkan saya? Anda bahkan mungkin tidak melakukan pencarian yang layak. Saya tidak percaya peretas yang Anda pekerjakan tidak berguna. Izinkan saya memberitahu Anda hal ini, karena saya memberi Anda wewenang, saya juga dapat mengambilnya kapan saja. Jangan berani-beraninya kamu berpuas diri." Ketika Jalen mendengar itu, dia sangat ketakutan hingga jiwanya meninggalkan tubuhnya untuk sementara waktu. Dia segera berlutut, "Ayah, aku sudah berusaha keras untuk menemukannya. Namun, informasi tentang orang itu seolah menghilang begitu saja, seolah dia belum pernah muncul di Hustuaberg sebelumnya. Tak satu pun dari anak buah saya dapat menemukan jejaknya sama sekali, dan semua peretas tingkat atas mengatakan bahwa tidak ada orang seperti itu." Ketika Tuan Rogers, Sir, mendengar itu, ekspresinya tidak membaik, malah menjadi semakin murung. Dia menyentuh jari manisnya sementara suaranya sedikit bergetar. "Tidak ada penundaan lagi. Dimanapun dia berada, kamu harus menemukannya untukku. Atau aku akan meminta bantuan Christopher. Kamu mendengarku?" Jalen langsung menjawab, "Iya, ayah. Aku akan menyuruh mereka mencari siang dan malam. Saya akan memberi Anda jawabannya dalam waktu seminggu." Tuan Rogers, Sir, melambaikan tangannya. "Pergilah kalau begitu. Pergi dan periksa tamu kita." Jalen mengangguk cepat sambil bangkit dan pergi ke ruang depan untuk menjamu para tamu. Melihat Jalen pergi, Tuan Rogers, Sir, berdiri di sana sementara tubuhnya yang lemah dan pucat bergetar tak terkendali seolah-olah dia adalah daun layu yang tertiup angin. Semua pelayan saling memandang, tidak tahu apakah mereka harus maju atau tidak. Tiba-tiba seseorang keluar dari kerumunan dan menenangkan Tuan Rogers, Sir. Sambil menepuk punggungnya, "Ayah, ada apa?" tanya Tuan Rogers, Sir. Meraih tangannya. Setelah beberapa kali mengalami kesulitan, dia berhasil mengatur napasnya. "San, aku baik-baik saja." Ekspresi cemas di wajah Shaun tidak tampak palsu saat dia memegang erat Tuan Rogers, Sir. Suaranya menjadi sedikit lebih berat. Ayah sakit parah, dan ayah bilang dia baik-baik saja." "Apa kata dokter kami?" "Saya kenal seorang dokter yang sangat terkenal, saya akan memintanya memeriksa ayah besok." Sebelum Shaun menyelesaikan kata-katanya, Tuan Rogers, Sir, potong itu. "Shaun, pestanya akan segera dimulai. Bantu aku." Shaun memandangnya dengan agak tidak setuju. "Ayah, tubuhmu sudah seperti itu. Kamu tidak perlu menghadiri perjamuan ini secara langsung." Tuan Rogers, Sir, memandang putra bungsunya yang paling disayanginya, lalu berkata dengan lembut, "Semua keluarga terkemuka ada di sini. Ini adalah kesempatan terbaik bagi saya untuk memperkenalkan Anda kepada mereka." "Shaun,
Jangan tunda lagi. Saat itulah Shaun dengan enggan membantu Tuan Rochester ke aula depan. Di sudut yang tidak bisa dilihatnya, senyuman tersembunyi muncul di sudut bibir Shaun. Shaun adalah anak tidak sah dari Tuan Rochester, yang baru berusia 18 tahun ini. Dia baru-baru ini diidentifikasi dan dikembalikan ke keluarganya. Namun, dia memiliki 2 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan, dan mereka tidak malu mengutarakan pendapatnya kepadanya. Beruntung dia, Pak Rochester, sangat mementingkan hal itu. Yang terakhir tahu waktunya hampir habis, jadi dia melakukan yang terbaik untuk membuka jalan bagi Shaun. Meskipun dia tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin keluarga Rogers, apa yang dilakukan Tuan Rochester yang dipersiapkan untuknya sudah cukup baginya untuk hidup tanpa rasa khawatir selama sisa hidupnya. Namun, dia telah menderita karena ibunya selama 10 tahun, dan ketika dia akhirnya tiba di rumah keluarga Rogers, dia hanya bisa memperoleh sebagian kecil dari kekayaan besar mereka. Bagaimana Shaun bisa menerima pernyataan itu? Diam-diam dia menghasut ayahnya untuk melawan kedua kakak laki-lakinya. Kakak perempuannya sudah lama menikah dan berpisah dari ayahnya. Sekarang di keluarga Rogers, Tuan Rochester. Percaya saja, karena dia menganggap Tuan Rochester. Di sampingnya, dia memegang tangan Rochester, menyampaikan pidato dan berterima kasih kepada semua orang yang menghadiri makan malam. Dia kemudian mendengar yang terakhir memperkenalkannya kepada para tamu, dan ketika para pejabat mengangkat gelas mereka kepadanya dengan pandangan penuh hormat, Shaun merasa senang. Dia harus menjadi pusat perhatian, dipandang dengan rasa iri dan kagum. Inilah hutang keluarga Rogers padanya. Bab 136. Keduanya tiba di aula depan, dan orang-orang di sekitar mereka berjalan mendekat untuk bersulang. Hanya sedikit yang datang, Tuan Rochester. Sudah cukup mabuk. Shaun menatap dingin tangannya yang gemetar, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak menghentikannya. Namun, Tuan Rochester memperhatikan hal itu dan segera membawa Shaun ke Jared sambil berkata, Tuan Johnston, ini putra bungsu saya, Shaun. Shaun, sampaikan salamku pada Tuan Johnston. Shaun sudah lama memperhatikan pria ini. Sejak awal, ada lebih banyak orang di pihak orang itu daripada orang-orang di sekitar bintang yang berulang tahun, Tuan Rochester, dan dia tidak tahu siapa orang itu. Ketika dia mendengar Tuan Rochester memperkenalkan pria seperti ini, Shaun langsung menjawab, Halo, Tuan Johnston. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri pesta sederhana kami. Ini suatu kehormatan. Jared menatap ke markas yang terlatih namun jauh dengan sedikit emosi di matanya. Tuan Rochester, sekaranglah waktunya. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku permisi dulu. Keluarga Johnston duduk di hadapannya, dan Murphy terus mengawasi Jared. Melihat betapa populernya yang terakhir, Murphy hampir memecahkan kaca di tangannya. Dia kemudian berpura-pura seolah baru saja melihat Jared ketika dia bangun. Jared, sudah lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kamu masih bersikap kasar seperti biasanya. Mereka berdua adalah anggota keluarga Johnston, dan dia adalah sepupu yang lebih tua, tapi dia tidak sepopuler Jared, dan itu sulit diterima. Max mengerutkan kening sambil menatap Murphy. Dia kemudian berbalik ke arah Jared, dan benar saja, lapisan es tampak terbentuk di wajah Jared. Rasa dingin yang terpancar dari dirinya sungguh mengerikan. Sepasang mata jernih tampak sama sekali tidak peduli. Saat dia menatap Murphy di depannya, matanya seperti malam tanpa akhir, pikirannya tidak jelas. Murphy, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menunjukkan wajahmu di hadapanku. Saat dia mengatakan itu, bibir Jared tiba-tiba terangkat ketika seluruh ekspresinya berubah, dengan sedikit kebingungan di dalamnya. Apakah tangan kananmu tidak sakit lagi? Saat Murphy mendengarnya, matanya secara refleks menyipit saat tangan yang memegang gelas anggur itu mengejang, menyebabkan gelas itu pecah di tanah. Setiap pecahan kaca mencerminkan kengerian di matanya. Itu dia, Murphy gemetar saat dia menunjuk ke arah Jared. Itu kamu. Jared berdiri dengan anggun, lapisan es terbentuk di matanya. Dia memiliki wajah paling tampan, tapi dia hanyalah iblis di mata Murphy, menyebabkan Murphy terhuyung mundur dan berharap untuk melarikan diri. Jared,
Tunggu saja, adikku akan datang. Segera kembali ke Sanjoto, dan dia akan memberimu pelajaran nanti. Seolah tidak mendengar ancaman itu, Jared meraih mantelnya tanpa melirik ke arah Murphy. Dia kemudian menoleh ke Tuan Rochester, dan mengangguk sedikit. Saya berharap Anda panjang umur dan sejahtera. Aku minta maaf dulu. Ketika Shaun melihat Jared bahkan tidak memandangnya, dia mengepalkan tinjunya saat arus gelap terbentuk di matanya. Tuan Rochester menatap Jared. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi terhenti. Tiba-tiba dia mendengar suara familiar dari belakang. Tuan Johnston, Anda pasti sedang terburu-buru. Shaun berbalik dan terkejut. Orang yang tampil sangat tampan dan lembut, dan siapa lagi selain Harvey. Di sampingnya ada Tuan Wyans, dan saat ini, dia mengangguk dan menyapa orang-orang yang mengenalinya. Tuan Rochester tersenyum. Tuan Harvey, Tuan Wyans. Kalian berdua telah datang. Bab 137. Harvey memberi Sir Rochester berjabat tangan dengan hormat, dan seolah-olah sedang melakukan trik sulap, dia mengeluarkan sebuah kotak yang tampak rumit. Tuan Rochester, para tetua di keluarga saya sedang sibuk, jadi mereka meminta saya untuk mengirimkan hadiah kecil ini kepada Anda. Jika Anda berkenan. Tuan Rochester sedang tidak enak badan, dan setelah mendengar ini, dia mengangguk, meminta Shaun untuk menerima hadiah itu. Setelah Harvey menyapa Tuan Rochester, dia mengalihkan pandangannya ke Jared, senyumannya seperti angin musim semi, dan tidak ada permusuhan di dalamnya. Tuan Johnston, hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Johnston. Pergi begitu saja bukanlah pemandangan yang bagus. Jared awalnya hanya mengabaikannya. Melihat Harvey berbicara, dia berhenti dan melirik ke arahnya. Inilah kata-kata yang seharusnya diucapkan Rogers. Bagaimana apanya? Melihat kedua pemuda itu saling bermusuhan, Tuan Rochester merasa jiwanya mendapat kejutan besar. Mendengar perkataan Jared, dia langsung turun tangan. Tuan Johnston, tolong perlakukan tempat ini seperti rumah Anda. Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Ketika Shaun mendengarnya mengatakan itu, sorot matanya berubah saat dia menatap Jared. Tuan Rochester adalah orang yang sulit diajak bicara, bahkan ketika dia ada. Bagaimanapun, keluarga Rogers adalah salah satu keluarga terkaya di Sanjoto, dan Tuan Rochester juga merupakan manajer de facto keluarga Rogers. Semua orang selalu menghormatinya, dan Shaun belum pernah melihat pria itu memperlakukan seseorang dengan begitu hati-hati sebelumnya. Menatap Harvey dan Jared, dia menelan ludah dalam diam. Siapa sebenarnya keduanya, dan latar belakang seperti apa yang mereka miliki. Sama seperti Tuan Rochester hendak berbicara, suara tajam dan indah lainnya tiba-tiba terdengar dari atas. Kakek, Tuan Johnston baru saja tiba. Bagaimana kamu bisa mengusirnya? Mata semua orang tertuju pada gadis yang turun dari lantai 2. Dia mengenakan gaun kuning, dan orang bisa tahu bahwa dia sedang berdandan untuk acara ini. Meski cantik, riasannya tebal dan tidak terlihat natural. Bahkan Murphy, yang hendak menyelinap pergi, juga berhenti karena terpesona. Tuan Rochester menatap gadis di atas, dan matanya melembut. Liana, gadis kecil. Saya tidak akan mengusir Tuan Johnston. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Tuan Wyans sedang berbicara dengan Tuan Rochester. Pada saat itu, ketika dia menyadari tatapannya beralih ke gadis yang berbicara sebelumnya dengan tatapan bangga di matanya, dia tidak bisa menahan batuknya. Tuan Rochester, ini. Satu Jalen langsung bereaksi dan memanggil Liana. Tuan Wyans, ini putri saya, Liana. Liana, kemarilah dan sapa aku. Liana berjalan mendekat dan mengangguk perlahan ke arah Wyans. Halo, Tuan Wyans. Segera setelah itu, dia bertukar kata dengan Jalen dan berjalan menuju Jared. Sambil menonton, keluarga Rogers mencoba menenangkan Jared, Damien, dan Miley yang datang untuk menghadiri makan malam dan memasang ekspresi pahit di wajah mereka. Meski mereka bisa menunjukkan pengaruhnya di keluarga Riddle, mereka bukan siapa-siapa di hadapan orang luar. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan junior seperti Jared. Ketika mereka ingat bahwa dia juga tunangan Nicole, mereka merasa sangat tidak nyaman.
Namun tidak ada jalan lain karena Miley hanyalah putri dari keluarga cabang Rogers, dan keluarga cabang tersebut tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Rogers Sir. Butuh banyak usaha bagi mereka untuk mendapatkan undangan dari keluarga Rogers, tapi mereka bahkan tidak bisa bertukar kata lebih dari beberapa kata dengan Christopher. Damien tidak bisa menahan diri lagi saat dia berjalan ke arah Jared dan menyerahkan kartu namanya. Halo, Tuan Johnston. Saya Damien Riddle dari keluarga Riddle. Anda pasti pernah mendengar nama saya sebelumnya. Bab 138. Melihat Riddle, ada sedikit warna di mata Jared, tapi dia masih tidak menunjukkan antusiasme yang besar. Lagi pula, dia mendengar dari Nicole bahwa pamannya memiliki hubungan yang agak bergejolak dengan keluarganya. Damien sudah lama berada di lingkaran ini dan tahu persis apa maksud ketidakpedulian Jared. Karena Jared sudah menerima kartu namanya, dia tidak perlu terus-terusan mengganggunya. Meskipun keluarga Riddle merupakan keluarga mapan di Norton, seiring berjalannya waktu, tampaknya sangat sulit bagi mereka untuk memasuki lingkaran dan kelompok sosial tingkat atas. Mereka tidak mampu lagi berada di dekat Jared tanpa rasa malu. Tapi Miley sedikit khawatir. Saat mengetahui Jared bertunangan dengan Nicole, dia sangat terkejut. Sekarang dia melihat Jared, dengan uang dan statusnya, bahkan keluarga Rogers pun harus menghormatinya. Jika putriku bisa mengambil posisi Nicole dan menikahi Jared, siapa yang berani meremehkanku lagi? Sayang sekali putrinya masih sibuk dengan wajib militernya. Dia tidak tahu apakah putrinya punya waktu atau tidak. Namun setelah berpikir sejenak, diam-diam dia mengirimkan pesan kepada Chloe, berharap Chloe bisa datang. Saat ini, berdiri di samping Jared, Lyanna tampak menemani kakeknya, namun hanya Jared yang ada di matanya. Tuan Rogers Sir, tersenyum sambil menatap cucu kesayangannya sambil berkata dengan lembut, Lyanna, ini Harvey Ellison, tuan muda dari keluarga Ellison. Dia juga ditunjuk sebagai pewaris oleh Ellison. Untuk pria ini, dia berbalik dan menatap Jared, kupikir kamu mengenalnya, bukan? Ekspresi malu muncul di wajah Lyanna, sementara lebih banyak emosi muncul di matanya saat dia berkata, kakek, apa yang kamu bicarakan? Ketika orang-orang di meja melihat pemandangan ini, mereka semua tertawa dalam hati. Konon wanita muda dari keluarga Rogers kembali ke Hustuaberg untuk menjemput pemuda dari keluarga Johnston tersebut. Tampaknya rumor tersebut benar adanya. Semua orang berspekulasi dengan keras, namun Jared masih memasang ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. Seolah-olah Lyanna tidak ada di matanya saat dia melihat arlojinya dengan sedikit tidak tertarik. Tidak ada seorang pun di sini yang menarik perhatiannya. Membosankan. Harvey memperhatikan ekspresi Jared yang sedikit tidak sabar. Senyuman di mata Harvey semakin dalam. Tuan Johnston, karena Nona Rogers sudah ada di sini, bukankah sebaiknya Anda menemaninya sebentar? Bahkan jika kamu memiliki sesuatu, tidak perlu terburu-buru. Tidak peduli seberapa dekat Jared dan Nicole, latar belakang mereka sangat berbeda, dan Lyanna adalah pilihan terbaik untuknya. Dan kalau dia berakhir seperti Lyanna, itu berarti Nicole juga akan sebaik milikku. Dia berpikir. Kata-kata Harvey membuat semua orang menatap Jared dan mata banyak pria dipenuhi rasa iri. Perlu diketahui bahwa jika seseorang mendapatkan bantuan dari wanita muda dari keluarga Rogers, itu berarti orang tersebut mendapat dukungan dari seluruh keluarga Rogers. Tuan ini, Johnston sungguh diberkati. Murphy, yang semula ingin menyelinap pergi, juga menatap Jared. Tampilan keengganan dan rasa jijik di matanya nyaris luar biasa. Dia sudah lama menyukai Lyanna, tapi Lyanna bahkan tidak pernah berkenan melihatnya sejak dia masih kecil. Ketika dia melihat ke arah Jared, yang sama sekali tidak peduli tentang hal itu, gelombang kebencian muncul di hatinya. Mengapa kakek lebih menyukai anjing kampung ini daripada aku? Mengapa Dewiku lebih menyukainya daripada aku? Dia mendidih. Murphy merasa takut sekaligus marah pada saat yang sama, namun tekanan yang diberikan Jared padanya menutupi kebenciannya terhadap wanita yang disukainya yang diambil darinya. Jadi, dia hanya duduk diam dan tidak berani membuat masalah. Max juga mengawasi Murphy di sisi berlawanan dan hanya membuang muka setelah melihat Murphy tidak melakukan sesuatu yang lucu. Harvey menunggu Jared merespons,
namun Jared bahkan tidak bereaksi sama sekali. Satu-satunya alasan dia tidak pergi adalah karena dia menghadap Tuan Rogers, Sir, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Liana. Liana, sebaliknya, sudah terbiasa dengan ketidakpeduliannya. Dia duduk di sampingnya dan menatap Jared dengan lembut sambil berkata, Mer Johnston, apakah kamu masih mengingatku? Kami pernah bertemu sekali di Meceraunia sebelumnya, dan Anda baru saja menjadi perwakilan konglomerat Meceraunia untuk memberikan pidato di sekolahku. Aku bahkan sudah menanyakan 3 pertanyaan padamu. Jared sedikit mengernyit. Dia hanya ingat bahwa pidato di Universitas Loh Pen di Meceraunia diadakan hanya karena seorang teman profesor bersikeras untuk pergi, dan ada seseorang di sana yang menanyakan 3 pertanyaan yang sangat bodoh di sana. Ketika dia mengingat hal itu, dia mengangkat matanya sedikit untuk melihat ke arah Liana. Ah, jadi itu kamu. Max pun teringat kejadian saat itu. Lagi pula, dia tidak menyangka ada orang yang menanyakan sesuatu yang begitu mendasar dan bodoh dalam kejadian seperti itu. Namun, mereka hanya mengira gadis itu bodoh, tetapi mereka tidak menyangka gadis itu benar-benar bodoh. Ketika dia memikirkan hal ini, Max hanya bisa memandang Liana dengan sedikit rasa jijik. Liana secara keliru mengira Jared memiliki kesan tertentu tentang dirinya dan sangat bahagia. Aku tahu kamu pasti mengingatku. Ten Rogers, Sir, juga berkata dengan gembira, aku tidak menyangka kalian berdua pernah bertemu. Kalau begitu, kalian berdua bisa ngobrol. Saya akan pergi menemui tamu-tamu lain. Saat dia hendak berbalik, Jared dengan malas berkata, tidak perlu, saya tidak begitu mengenal Miss Liana di sini. Dia menatap Harvey sekilas, pandangan yang sangat dangkal, tapi Harvey bisa merasakan bahaya yang tersembunyi di balik tatapan itu. Ten Rogers, Sir, terkejut sejenak, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, teleponnya berdering pelan. Ini adalah pemberitahuan untuk orang-orang tertentu. Dia mengeluarkan ponsel berbentuk kotak hitam itu, dan ekspresinya langsung berubah saat melihat isinya. Selamat bersenang-senang semuanya. Aku akan keluar sebentar. Melihat ekspresi wajah lelaki tua itu, Sean tahu bahwa Tuan Rogers, Sir, sedang terburu-buru. Jadi dia segera berkata, Ayah, izinkan saya membantu. Melihat Tuan Rogers, Sir, pergi dengan tergesa-gesa, semua orang yang tertinggal sepertinya sedang berpikir. Siapa orang itu sampai Tuan Rogers, Sir, menunjukkan ekspresi seperti itu? Di luar rumah Rogers, Nicole berdiri di luar dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. Di sampingnya ada 2 penjaga yang mencegahnya masuk. Dia telah menerima pesan di ponselnya pada menit terakhir, memintanya untuk membawa sesuatu ke Rogers Manor untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuan Rogers, Sir, pada hari ulang tahunnya. Mereka tidak berada di Sanjoto, dan meski sudah menerima undangan, mereka tidak bisa langsung memberikannya kepada Nicole. Melihat dia tidak bisa menunjukkan undangannya, kedua penjaga itu memandang dengan jijik pada gaunnya. Gaunnya tidak bermerek dan dia tidak terlihat seperti putri bangsawan manapun. Jadi, mereka yakin dia ada di sini untuk mencoba menarik perhatian. Seorang penjaga berkata dengan nada meremehkan, lihat ke sana. Orang-orang itu di sini untuk mencari muka. Bagaimana kalau kamu membentuk grup dengan mereka? Penjaga lain menambahkan, sebaiknya jangan. Mereka juga orang-orang terkemuka di Sanjoto, tapi mereka tidak cukup layak untuk menerima undangan dari keluarga Rogers, jadi mereka hanya bisa berkumpul di luar untuk mendengarkan. Dia hanyalah seseorang yang berharap mendapat dukungan dari orang kaya, dan dia bahkan tidak menyadari di mana dia berdiri. Bab 139. Keduanya memandang Nicole sambil mulai tertawa sinis. Nicole tampak acuh tak acuh saat dia menatap tanpa ekspresi ke arah kedua penjaga itu. Di matanya, mereka berdua hanyalah badut. Melihat reaksinya, kedua penjaga itu saling berpandangan, dan yang di sebelah kanan tertawa lebih dulu. Nak, kamu terlihat cantik sekali, bagaimana kalau kamu ikut denganku? Saya tidak bisa menjamin banyak hal, tapi setidaknya saya bisa menjamin posisi Anda di gerbang kediaman Rogers. Bagaimana? Mendengar itu, Nicole menatapnya, tatapan dingin di matanya. Namun, penjaga itu merasakan hawa dingin di punggungnya dan mengira itu hanya ilusi.
Dia tidak mau mengakui bahwa dia takut pada seorang gadis kecil, sehingga rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Ketahuilah tempatmu, nak. Apakah kamu tidak tahu siapa pemilik tempat ini? Jika kamu berani melawanku, aku akan membuatmu merangkak seumur hidupmu. Baru pada saat itulah Nicole benar-benar mengukurnya. Wajahnya masih dingin, nadanya lembut. Anda melihat seorang gadis meremehkannya. Penjaga itu sangat marah hingga dia mengulurkan tangannya untuk memukul Nicole. Kamu yang meminta ini. Ekspresi dingin muncul di mata Nicole saat dia mengulurkan tangan kirinya dan dengan mudah menepis tangan penjaga itu ke samping, dan beberapa detik kemudian, wajah penjaga itu tiba-tiba menjadi pucat. Nicole benar-benar terkilir lengan kanannya. Pada saat itu, Tuan Rochester, yang menerima pesan itu mendekat dan melihat Nicole telah mematahkan lengan pengawalnya, dia tercengang. Apakah orang-orang di sana semuanya seperti ini? Dia bertanya. Apakah mereka semua gadis muda yang cantik? Melihat Tuan Rochester berjalan mendekat, penjaga itu sangat senang dan berteriak kepada Tuan Rochester, Tuan Rochester, Anda di sini. Gadis ini mencoba memaksa masuk tanpa diundang, dan ketika saya mencoba menghentikannya, lengan saya terkilir. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Nicole dengan penuh kemenangan, seolah-olah dia telah melihat pemandangan Tuan Rochester sedang menegurnya. Namun, Tuan Rochester melangkah maju dan menamparkan wajah penjaga itu dengan keras. Kebijakan bodoh. Siapa yang memintamu untuk menghentikannya? Dia kemudian memandang Nicole dengan senyuman yang sangat lembut, seolah dia adalah senior yang sangat lembut. Merindukan. Silakan masuk. Perjamuan telah dimulai. Ketika kedua penjaga itu melihat kejadian itu, mereka berdua menjadi sangat ketakutan. Gadis Nicole inilah yang harus disambut langsung oleh Tuan Rochester. Shaun yang berada di sebelah Tuan Rochester, menatap Nicole dengan heran. Dia sepertinya tidak berpikir bahwa Nicole akan begitu penting di mata ayahnya. Tapi kalau dilihat dari penampilannya, dia jelas hanya orang biasa. Dia berpikir. Nicole sedikit meringis. Dia datang ke sini hanya untuk mengantarkan barang dan tidak bermaksud untuk ikut jamuan makan. Namun ketika dia melihat wajah Tuan Rochester, tatapannya sedikit menajam. Apakah Anda baru-baru ini melakukan kontak dengan tanaman tertentu? Tangan Rochester berhenti sejenak, tampak bingung mengapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, dia tetap menjawab, tidak, akhir-akhir ini aku sakit, dan sudah lama sekali aku tidak meninggalkan rumah. Ketika Shaun mendengar Nicole menanyakan hal itu, ekspresi keheranan melintas di matanya. Nicole mengangguk sambil mengikuti Tuan Rochester di dalam. Matanya terpaku pada wajah dan bagian belakang telinganya. Dan sepertinya dia menyadari sesuatu, tatapannya semakin dalam. Dia juga memperhatikan Shaun sedang menatapnya dari waktu ke waktu, dan itu mengingatkannya pada beberapa hal. Rochester membawa Nicole ke ruang depan dengan sikap ramah, seperti seorang senior yang menjalankan tanggung jawabnya, dan saat mereka hendak memasuki pintu, dia bertanya kepada Nicole, Nona, siapa namamu? Nicole memandangnya dan melihat maksud bertanya di matanya. Nicole Riddle. Dia tidak menyembunyikan apapun. Setelah melihat wajahnya, dengan gerakan orang-orang ini, mereka akan segera mengetahui siapa dia. Rochester mencoba mengingat apakah ada keluarga seperti itu di Norton dan tidak dapat memikirkan satupun. Saat itulah dia tersenyum agak menyesal. Nama yang bagus sekali. Shaun mendorong pintu hingga terbuka, dan mata semua orang di dalam ruangan menoleh. Ketika Nicole baru saja hendak masuk, dia sudah melihat beberapa tatapan. Dia berhenti sejenak tapi masih berjalan dengan sangat tenang. Karena aku sudah di sini, aku tidak bisa goyah. Dia berpikir dalam hati. Di dalam aula, Harvey adalah orang pertama yang memperhatikan Nicole dan cukup terkejut. Nicole sebenarnya datang untuk menemui Tuan Perjamuan Rochester. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Ini adalah jamuan makan yang bahkan tidak bisa dihadiri oleh selebriti biasa. Namun, Nicole hanyalah seorang gadis. Dia tidak hanya datang sendiri, Rochester bahkan pergi untuk menerimanya secara pribadi.
Dia menatap wajah Nicole yang tanpa ekspresi dengan takjub saat senyuman di matanya perlahan menghilang. Nicole ini, dia benar-benar tahu cara mengejutkanku. Dia tidak pernah tahu di mana dia tiba-tiba muncul. Hal ini membuatnya cukup mudah tersinggung, karena dia adalah seseorang yang selalu mampu mengendalikan dan menguasai situasi. Mata Damien melebar karena dia tidak percaya melihat Nicole berdiri di belakang Rochester. Dia hampir ingin berteriak, "Miley, lihat, bukankah itu Nicole?" Miley mendongak dan langsung melihat Nicole. Saat ini, Nicole dipimpin oleh Tuan Rochester menuju pusat lingkaran orang-orang terkemuka. Semua orang memandangnya dengan kaget, tapi Nicole sendiri tenang, seolah ini adalah sesuatu yang biasa. Ketika dia melihat ini, Miley sangat terkejut hingga ponselnya jatuh ke tanah. Mengapa Nicole berada di belakang Tuan Rochester? Baik Damien maupun Miley harus berlutut dan memohon agar akhirnya menerima undangan jamuan makan Roges. Mereka berusaha keras untuk diundang ke perjamuan ini, hanya untuk melihat Nicole muncul begitu saja. Bukan hanya dia terlambat, tapi dia bahkan membuat Tuan Rochester menerimanya secara pribadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bab 140. Baik Damien maupun Miley memandang Nicole ketika mereka melihatnya duduk di meja yang dipenuhi pejabat. Namun, statusnya membuat mereka tidak bisa berangkat ke sana sama sekali. Jika tidak, mereka pasti akan mendekati Nicole untuk menanyainya. Mengapa dia tidak memberitahu kita bahwa dia mengenal Christo Roges? Namun mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa merekalah yang memandang Nicole dengan jijik saat pertama kali kembali. Sekarang bahkan penguasa keluarga Roges memperlakukan Nicole dengan sangat hormat. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah semua orang sudah mengetahui kalau dia adalah tunangan Jared? Tentu saja. Kalau tidak, mereka tidak dapat memahami bagaimana orang seperti Nicole bisa terlibat dalam lingkaran elit seperti itu. Nicole tidak tahu Damien ada di sini. Lagi pula, keduanya duduk cukup berjauhan. Melihat Tuan Rochester menyuruhnya duduk di tempat ini, lalu melihat beberapa wajah familiar di depannya, dia dengan tenang memilih posisi yang jauh dari mereka dan berdiri beberapa saat, tidak menunjukkan niat untuk duduk. Tua, Jared memperhatikan Nicole saat dia masuk, dan cahaya di matanya tidak terlihat. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dan ketika dia melihat Nicole berpura-pura tidak mengenalnya, matanya meredup saat dia berkata, "Kemarilah." 11. Namun, suara lain memanggilnya pada saat yang sama. "Nicole, kemarilah." Itu Harvey. Jared bahkan tidak memandangnya, tapi tatapannya dingin. Semua orang melihat bahwa mereka berdua berbicara pada saat yang sama, dan orang yang mereka ajak bicara adalah gadis yang dibawakan oleh Tuan Rochester. Semua orang kemudian memandangnya dengan takjub. Siapa gadis ini? Mereka bertanya-tanya. Liana pun menyadari ada yang aneh pada Jared. Setelah Tuan Rochester kiri, Jared tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Jared bahkan tidak meliriknya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa jatuh ke dalam gua es. Saat melihat gadis cantik yang dibawakan kakeknya, ekspresi cemburu perlahan terpancar di matanya. Dia belum pernah melihat Jared memperlakukan wanita sedemikian mendominasi. Sedangkan Jared, dia pasti orang yang sangat spesial. Nicole tidak menjawab. Apa yang ingin dia pastikan dalam perjalanan hampir terkonfirmasi, jadi dia mengeluarkan kotak hadiah dari sakunya dan menyerahkannya kepada Tuan Rochester. "Ini adalah hadiah yang dipercayakan kepadaku. Terimalah. Semua orang di sini adalah selebriti dan pejabat tinggi, dan semua hadiah mereka sangat besar." Melihat kotak hadiah sederhana itu, mereka semua melirik dengan jijik. Di sisi lain, Tuan Rochester menjawab dengan terkejut. "Terima kasih." Apakah Tuan Rochester benar-benar berterima kasih kepada gadis seperti itu? Semua orang tercengang saat mereka menatap Nicole dengan tatapan rumit di mata mereka. Mereka merasa perlu menyelidiki siapa gadis ini. Nicole mengabaikan semua itu saat dia merapikan rambutnya dan berkata sambil menatap Tuan Rochester. "Karena saya sudah mengirimkan barangnya, saya minta maaf dulu." Oh, baiklah. Dia hendak menghentikan siapapun yang mencoba pergi, tapi demi gadis di depannya, dia tidak berani mengatakan apapun lagi. "Oh,
Benar juga. Nicole sepertinya sedang memikirkan sesuatu saat dia mengeluarkan bungkusan hitam tersegel dari sakunya, yang tampaknya merupakan bubuk obat. Setelah itu, dia menepuk pundaknya dengan lembut. Aku akan memberimu ini. Ini akan membantu pemulihan Anda. Saya berharap Anda panjang umur dan bahagia. Benar-benar, Tuan Rochester tampak terkejut. Dia tidak menyangka gadis yang terlihat seperti remaja ini akan memberinya sebungkus obat. Dan, metode perawatannya, sepertinya mirip dengan dokter terkenal yang dia cari. Mengabaikan keterkejutan Tuan Rochester, dia menyerahkan paket itu kepadanya dan berkata dengan santai, cobalah, dan Anda akan tahu. Ingatlah untuk mendapatkan lebih banyak sinar matahari. Ekspresi rumit muncul di matanya saat dia menatap Nicole, dan sekali lagi, dia dengan tulus berterima kasih padanya. Terima kasih. Semua orang terdiam, bahkan Damien dan Miley yang berada di kejauhan pun tercengang. Kepala keluarga Rogers selalu sombong dan berkuasa, dan di sini dia membiarkan Nicole menepuk pundaknya dan bahkan mengucapkan terima kasih. Bahkan jika itu karena dia tunangan Jared. Itu terlalu berlebihan. Nicole tersenyum. Bersama, saya akan kembali dan mengerjakan soal latihan saya. Selamat tinggal. Sebenarnya dia sama sekali tidak mau ambil pusing dengan pertengkaran antara Harvey dan Jared. Ia tak ingin menarik perhatian publik dan ingin segera kembali beristirahat. Melihat dia benar-benar pergi, senyuman muncul di matanya. Ayo pergi bersama. Dia sudah merencanakan untuk pergi, dan dia datang tepat pada waktunya. Liana memandang Jared di sampingnya dan berkata, Tuan Johnston. Jared pura-pura tidak mendengarkannya. Dia telah menghadap Tuan Rochester, padahal dia tidak segera meminta cucunya pergi. Melihat kejadian ini, Tuan Rochester mengerti apa yang terjadi dan memberikan peringatan kepada cucunya. Semua orang tampak terkejut ketika Jared ingin pergi bersama gadis ini, dan mereka semakin penasaran dengan identitasnya. Tapi mereka hanya bisa menyaksikan keduanya berjalan keluar dari pintu utama seperti itu. Nicole telah mengabaikan Harvey sejak awal, dan hal itu menyebabkan Harvey sangat frustrasi. Saat dia menatap siluet orang-orang yang pergi, senyuman hangat di wajahnya perlahan menghilang saat dia berkata, Tuan Wyans, Tuan Rochester, saya ucapkan selamat tinggal dulu. Menatap Harvey, Tuan Rochester bertanya dengan lembut, Anda juga kenal Nona Riddle, Tuan Harvey.